Assalamualaikum, semangat pagi. Apa kabar peserta didik? Tahukah kamu tentang batik ciprat? Apa itu batik ciprat? Apa keistimewaan dari batik ciprat? Mengapa tercipta batik ciprat? Bagaimana cara membuat dan bagaimana peluang usahanya? Siapa target konsumen dan berapa nilai jual dari batik ciprat? SKBS PNF Kabupaten Tegal mempersembahkan keterampilan batik ciprat dalam mata pelajaran keterampilan Program Kesetaraan Paket C tahun 2022. Batik ciprat adalah proses pencairan malam yang diciprat-cipratkan pada kain putih dengan menggunakan canting, sapu lidi, kuas, dan lain-lain. Setelah malam dicipratkan secara merata di atas kain, maka terjadi pembentukan motif dengan menggunakan pewarna pakaian. Keistimewaan batik ciprat adalah karena sangat sederhana dalam proses produksinya. Batik ini mulai dibentuk pada tahun 2011. Saat itu, seorang guru keterampilan di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang sedang melatih siswa tunagrahita berat untuk membatik. Setelah berusaha berkali-kali, siswa kesusahan membatik menggunakan canting. Akhirnya, mereka mencipratkan dan meneteskan larutan malam ke kain dengan acak. Kini, batik ciprat dapat dibelajarkan pada siapapun. Selanjutnya, proses pembuatan batik ciprat. Pertama, malam atau lilin dipanaskan dengan kompor hingga meleleh. Setelah malam dipanaskan, malam diambil menggunakan sapu lidi. Kain dibentangkan saat malam dicipratkan pada kain. Hasil cipratan malam pada kain kali ini membentuk desain pola serak atau tidak beraturan. Selanjutnya yaitu tahap pewarnaan, yang diawali dengan persiapan warna. Pewarna yang digunakan adalah warna indigosol dengan pengikat nitrit. Setiap satu lembar kain membutuhkan indigosol sebanyak 25 gram dan nitrit sebanyak 25 gram. Air panas mendidih disiapkan untuk melarutkan bubuk warna. Warna diaduk secara merata menggunakan kayu agar menjadi larutan warna siap pakai. Pada proses pewarnaan, siapkan air suhu normal dalam bak pewarnaan. Sebelum diwarnai, mori yang sudah diciprat direndam dalam larutan TRO atau Turkish Red Oil. Setiap 5 liter air ditambahkan 1 sendok makan TRO. Tujuannya agar batik bersih dan maksimal dalam penyerapan warna. Berikut adalah proses pencampuran larutan warna dengan air. Proses pencelupan warna pertama kali dilakukan secara perlahan untuk memastikan warna terserap dengan baik. Setelah proses mewarnai dilakukan secara merata, lalu kain ditiriskan. Kemudian kain dijemur di bawah matahari, dipastikan kedua sisi kain kering sempurna. Untuk membuat variasi warna, dilakukan proses pencipratan malam pada kain yang kedua kali. Selanjutnya, mempersiapkan proses pewarnaan kedua. Batik ciprat yang dibuat merupakan kombinasi warna analogus kuning dan hijau. Warna kuning sebagai pencelupan warna pertama, kemudian hijau sebagai pencelupan warna kedua. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Setelah proses pewarnaan kedua selesai dan kain tiris, kembali kain dilipat kipas untuk dilakukan penguncian warna. Penguncian warna menggunakan larutan air keras atau HCl. Dengan takaran tiap liter air membutuhkan 5 ml air keras. Atau bila air campuran sudah terasa hangat kuku, berarti sudah cukup. Penguncian dengan menggunakan air keras ini harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan sarung tangan karet dan masker sebagai pelindung. Proses pelorotan diawali dengan perendaman kain dalam air suhu normal agar lebih mudah lepas malam dari kain. Setelah itu, batik direbus dalam air mendidih dengan gerakan angkat turun seperti membilas. Kemudian batik dikucek dan bilas dalam air suhu normal. Pembersihan sisa malam dioptimalkan dengan sapu lidi. Setelah itu, kain batik ciprat sudah jadi. Peluang usaha batik ciprat memiliki pangsa pasar yang luas. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa berbagai macam produk batik sangat disukai oleh banyak kalangan. Batik ciprat merupakan inovasi dalam dunia batik yang mampu memberi nuansa baru dan peluang baru bagi pelaku usahanya. Usaha batik ciprat seiring berjalannya waktu akan terus berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah dengan membuat berbagai macam motif batik ciprat. Target konsumen dari batik ciprat yaitu pegawai pemerintah daerah, ASN, guru, remaja, karyawan perusahaan, dan lain sebagainya. Selain dapat digunakan sebagai pakaian formal, juga dapat digunakan sebagai seragam instansi. Nilai jual didapat dari perhitungan jumlah harga bahan baku yang digunakan, harga jasa pembuatan, dan lain-lainnya yang masuk ke dalam proses produksi batik ciprat. Batik ciprat ini dapat menjadi peluang usaha yang bisa dilakukan siapa saja. Proses pemasaran di era digital kini semakin mudah. Tanpa toko secara fisik, kita dapat menjual barang dagangan kita melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, kemudian e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan TikTok Shop.
Sekian dari materi pembelajaran batik ciprat kali ini. Silahkan dipraktekkan dan jangan ragu untuk memulai usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.